Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan melanjutkan belajar tentang buku saku dari BPOM untuk suplemen kesehatan memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 tentang zinc. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang probiotik, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah, selanjutnya ini adalah materi tentang zinc. Buku saku ini sangat penting ya guys ya, sebagai panduan kita dalam memahami pemahaman kebutuhan, misalnya untuk vitamin C itu berapa, vitamin D berapa. Kemudian kemarin juga ada diskusi dengan teman-teman tenaga kesehatan lain tentang cara kerja probiotik itu bagaimana. Jadi kalau punya buku saku ini lebih jelas guys kita untuk belajar dan menjelaskan itu. Kemudian buku saku ini nanti bisa di-download di link deskripsi video. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya guys ya. Ini tentang zinc. Nah, nanti yang akan dibahas di sini tentang apa itu suplemen kesehatan, kemudian tujuan penggunaannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk materi lebih spesifiknya itu yaitu tentang zinc. Apa itu zinc, apa saja sumber mineral zinc, kemudian berapa jumlah zinc yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari, kemudian apa manfaat mineral zinc bagi tubuh, kemudian bagaimana zinc dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, kemudian bagaimana keamanan konsumsi zinc, dan bagaimana status regulasi zinc di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Ini gambaran umum ya, biasanya juga ada ini di vitamin C, D, E juga ada tentang suplemen kesehatan. Kita lewati saja, langsung kita cari tentang bab zinc. Ini informasi tentang zinc. Zinc ini tentang termasuk dalam mineral ya guys ya. Zinc atau Zn adalah suatu trace mineral atau mikronutrisi dari zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk terlibat dalam beberapa fungsi fisiologis tubuh. Defisiensi mineral zinc dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam pengaturan penyimpanan vitamin A. Berarti kalau zincnya kurang itu juga mempengaruhi penyimpanan vitamin A guys ya. Kemudian ini apa saja sumber mineral zinc. Jadi mineral zinc ini dapat tercukupi dari asupan makanan. Kemarin-kemarin kan juga begitu, kalau vitamin C itu makanannya apa, kalau vitamin D itu ke sinar matahari guys ya. Untuk zinc ini makanan-makanan yang mengandung zinc itu, nah ini contoh-contohnya yaitu tiram, kemudian kepiting, kemudian hati ayam, kemudian daging sapi, kuning telur, dan keju. Apabila kebutuhan mineral ini tidak tercukupi dari asupan makanan, dapat ditambahkan dengan menggunakan suplemen kesehatan yang mengandung zinc. Jadi kalau kebutuhan dari makanan ini tidak tercukupi guys ya, kita bisa mengkonsumsi zinc sebagai suplemen kesehatan. Selanjutnya ini berapa jumlah zinc yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi ada batas ya guys ya, AKG, angka kecukupan gizi. Untuk zinc ini dibedakan seperti vitamin C guys. Jadi dibagi dua, dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Untuk laki-laki sendiri ini lebih dari 12 atau setara dewasa guys ya, itu 11 mg per hari. Kemudian untuk perempuan sendiri lebih dari 18 tahun guys ya, setara dewasa perempuan itu 8 mg per hari. Jadi perbedaannya itu hanya di AKG 11 dan 8. Selanjutnya ini apa manfaat mineral zinc bagi tubuh? Zinc sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh karena memiliki peran sebagai kofaktor penting bagi beberapa jenis enzim yang digunakan untuk proses sintesa tubuh seperti sintesa protein. Terlibat dalam proses pengaturan gen dalam tubuh manusia, pembentukan DNA, pertumbuhan dan perkembangan sel. Kemudian sebagai komponen penting dalam kelenjar timus yang ada pada anak. Fungsi utama kelenjar timus pada anak yaitu adalah memproduksi sel leukosit atau limfosite. Limfosite ini adalah sel yang berperan penting dalam sistem daya tahan tubuh. Manusia dewasa tidak lagi tergantung pada fungsi timus ini. Jadi suplemen zinc ini lebih diutamakan untuk pasien anak ya guys ya. Kalau dewasa sudah tidak memerlukan lagi. Kemudian selanjutnya, bagaimana zinc dapat membantu memelihara daya tahan tubuh? Ini dijelaskan bahwa zinc memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan sel-sel termasuk sel yang bekerja dalam sistem daya tahan tubuh. Ini berdasarkan hasil studi pada manusia uji klinik 13,3 mg zinc dapat dihisap menunjukkan pemberian zinc dapat mengurangi gejala flu. Sudah uji klinik guys ya, membuktikan bahwa dengan dosis 13,3 mg zinc ini yang dihisap ya guys ya, menunjukkan bahwa dapat mengurangi gejala flu guys. Kemudian studi pada anak-anak, pemberian zinc mengurangi angka kejadian diare. Nah, ya, suplementasi zinc ini juga mengurangi angka kejadian diare. Kemudian suplementasi zinc pada anak-anak yang mengalami defisiensi zinc dapat mengurangi campak dan kematian akibat infeksi saluran pernafasan bawah. Selanjutnya ini adalah bagaimana keamanan konsumsi zinc. Kekurangan atau kelebihan zinc di dalam tubuh akan memberikan efek yang berlawanan pada fungsi daya tahan tubuh. Yang pertama itu toksisitas zinc dapat terjadi akut maupun kronis. Efek samping akut berupa mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kram perut, diare, dan sakit kepala. Kemudian kelebihan asupan zinc dapat mengganggu penyerapan tembaga atau CU dalam usus. Kemudian pada studi klinik jangka panjang, pasien HIV yang kelebihan zinc dapat lebih cepat meninggal dibandingkan yang mendapat zinc kurang dari 14,2 mg per hari. Jadi pasien HIV ini kan biasanya itu mengalami diare guys ya. Untuk pasien HIV dengan diare itu langsung ditembak cotrimoxazole, langsung menggunakan cotrimoxazole guys ya. Tidak disarankan menggunakan suplemen zinc karena ini sudah dibuktikan pada uji studi klinik jangka panjang. Selanjutnya, bagaimana status regulasi zinc di Indonesia? Batas maksimal penggunaan zinc sebagai suplemen kesehatan adalah 30 mg per hari dalam bentuk kombinasi ya guys ya, vitamin, mineral, atau bahan laju dengan klaim yang disetujui. Jadi biasanya suplemen-suplemen kesehatan ini kalau dalam suatu produk itu sudah jadi satu guys ya.
vitamin C, vitamin B, kemudian zinc, vitamin D, itu biasanya dalam formulasinya langsung dijadikan satu. Kemudian klaim yang disetujui untuk digunakan sebagai suplemen kesehatan adalah yang pertama, memelihara kesehatan, yang kedua, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Zinc dalam bentuk tunggal dikategorikan sebagai obat bebas terbatas. Logo biru guys ya. Sebagai obat bebas terbatas untuk terapi anak yang sakit diare. Kesimpulannya, zinc ini sangat diperlukan untuk anak guys ya. Kalau dewasa itu ya sudah tidak memerlukan lagi. Kemudian untuk kasus HIV, hindari penggunaan zinc. Selanjutnya ini yang terakhir tentang informasi tambahan. Ini sudah disampaikan berulang-ulang kali guys ya. Tiap buku saku mesti ada ini info tambahan, yaitu memilih produk suplemen kesehatan dengan cara ceklik. Yang pertama, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Begitu guys. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.